Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang tugas RTM dengan judul Implementasi Sensor Jarak pada Pintu Masuk Bank menggunakan penggerak motor servo dengan pengendali PID. Next. Untuk nama anggota dari kelompok 5, yang pertama yaitu Dimas Haditya Permadi dengan NIM 201910201077. Kemudian ada Syaira Diva Freya Mahira dengan NIM 201910201107. Kemudian terdapat Muhammad Fikri Najib dengan NIM 201910201038. Kemudian Nabila Uswatun Hasanah dengan NIM 201910201046, dan saya sendiri Muhammad Raya Maulana dengan NIM 201910201011. Untuk daftar isi pada tugas RTM ini terdapat pendahuluan, kemudian terdapat komponen, yang ketiga rangkaian dan data hasil, keempat analisis dan pembahasan, dan terakhir yang kelima kesimpulan. Baik, untuk pendahuluan dan latar belakang dan tujuan bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan untuk bagian pertama ini yaitu terdapat latar belakang dan tujuan. Untuk latar belakangnya sendiri, teknologi IoT diterapkan pada beberapa industri dan pertanian untuk menjadi penggerak otomatis, salah satunya pada pintu masuk bank. Implementasi sensor jarak pada pintu masuk bank menggunakan penggerak motor servo dengan pengendali PID ini digunakan untuk membuka pintu bank secara otomatis. Ketika sensor mendeteksi adanya orang pada jarak tertentu, maka pintu akan terbuka secara otomatis. Agar pintu terbuka dengan baik, maka diterapkan PID controller untuk mengontrol putaran motor agar bisa menutup dengan lebih bagus dan efisien. Untuk tujuan dari alat yang kita buat ini yaitu yang pertama dapat merancang bangun simulator implementasi sensor jarak pada pintu masuk bank menggunakan penggerak motor servo dengan menggunakan Arduino sebagai komponennya. Lalu selanjutnya mengetahui bagaimana prinsip kerja sensor jarak pada implementasi sensor jarak pada pintu masuk bank menggunakan penggerak motor servo. Lalu selanjutnya ada mengetahui pengaruh KP, KI, dan KD pada implementasi sensor jarak pada pintu. Dan yang terakhir yaitu pada pintu masuk bank menggunakan penggerak motor servo. Selanjutnya, bagian 2 adalah komponen akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua, berikut adalah komponen yang kami gunakan pada rangkaian simulator. Untuk yang pertama yaitu ada sensor ultrasonic HCSR04. Sensor ini merupakan sensor yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gelombang suara ultrasonik. Lalu yang kedua ada Arduino Uno, merupakan sebuah board microcontroller yang dikontrol penuh oleh Atmega. Lalu yang terakhir, kami juga menggunakan komponen motor servo. Untuk motor servo ini adalah sebuah perangkat atau aktuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup atau servo. Lalu untuk yang ketiga ada rangkaian dan data hasil. Untuk rangkaiannya sendiri kami menggunakan software Proteus, di mana di sini ada beberapa komponen, yaitu ada ultrasonic sendiri yang dihubungkan pada pin 11 dan pin 10 pada input digital. Lalu yang kedua ada speaker yang dihubungkan dengan pin 5 pada Arduino. Lalu yang ketiga ada servo yang dihubungkan dengan pin 8 pada Arduino. Dan yang terakhir ada virtual monitor untuk menampilkan hasil jarak yang dihubungkan pada pin 1 dan 0 pada input digital pada Arduino. Untuk yang selanjutnya yaitu cara kerja akan dipresentasikan oleh kelompok teman saya. Baik, saya akan menjelaskan cara kerja dari alat ini. Yang pertama yaitu start, kita memulai cara kerjanya, yaitu pertama Arduino
melakukan inisialisasi, yaitu dari pembacaan program yang telah diupload atau dimasukkan, kemudian sensor mendeteksi badan, yaitu dengan cara mengirimkan gelombang ultrasonik, kemudian menangkapnya kembali. Kemudian jika iya, servo bergerak, kemudian buzzer berbunyi. Kemudian jika tidak, servo tidak bergerak dan buzzer tidak berbunyi. Kemudian finish. Berikut data hasil percobaan dari rangkaian. Data pertama yaitu dengan jarak sensor 100 cm, sudut servo berputar sebesar min 1 derajat. Kemudian data kedua 84 cm, yaitu servo berputar plus 24 derajat. Kemudian data ketiga jarak sensor 74 cm, servo berputar plus 45,7 derajat. Kemudian data keempat 60 cm, servo berputar sebesar plus 76,6 derajat. Dan seterusnya. Kemudian analisis dan pembahasan dapat diteruskan oleh anggota kelompok yang lain. Oke, ini dari data-data di atas itu dapat penjelasan kita. Pertama, pada Arduino Uno terdapat program yang menggunakan rumus PID pada umumnya, serta set point yang diinginkan agar motor servo bergerak pada sudut yang diinginkan. Pada saat sensor jarak mendeteksi benda dengan jarak di atas 100 cm, maka program tidak akan memberikan output pada PWM motor servo. Hingga dalam rangkaian ini, jika ingin membuat servo bergerak, maka sensor jarak harus mendeteksi setidaknya jarak 90 cm. Tetapi buzzer tidak akan berbunyi jika pintu belum terbuka sempurna. Jika pada jarak di bawah 50 cm, maka sensor jarak akan memberi input pada Arduino dan memberikan input PWM pada motor servo dan buzzer. Kemudian, jika ingin mematikan buzzer, sensor jarak harus tidak mendeteksi benda di jarak 100 cm dan servo akan kembali ke sudut awal. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Mas Raya. Silakan, Mas. Baik, untuk kesimpulan yang diperoleh dari percobaan pada alat yang telah diuji, yaitu yang pertama, sensor jarak memberi trigger pada Arduino agar memberi input PWM pada motor servo, sehingga motor servo dapat bergerak. Yang kedua, kontrol PID digunakan agar mendapat suatu sistem yang memiliki sistem respon yang cepat, overshoot rendah, dan juga mengurangi steady state error. Yang ketiga, pada rangkaian simulasi, jarak benda berbanding lurus dengan sudut servo, dikarenakan pada jarak benda yang semakin dekat, maka sudut servo semakin besar. Yang keempat, untuk menghidupkan buzzer pada rangkaian simulasi, sudut servo harus 90 derajat dan juga jarak benda sebesar 50 cm. Yang kelima, setelah sensor jarak tidak mendeteksi adanya benda pada jarak 110 cm, maka servo akan kembali pada sudut awal dan juga buzzer akan mati. Terima kasih telah memperhatikan presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan kata, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.